Halo pemirsa, selamat datang di channel kami, channel Global Oceanic, channel yang menyajikan mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hidrografi, oceanografi, dan offshore oil and gas. Bersama saya Pranoto Yudo, seorang profesional migas lepas pantai dan juga penulis buku survei hidrografi. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai gaya pembangkit pasang surut laut. Baik, apa itu pasang surut? Pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut secara teratur yang disebabkan karena gaya dari luar, yaitu dari bulan dan matahari terhadap massa air laut. Laut itu sendiri adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubung di bumi, yang dianggap sebagai satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama seperti Arktik, Atlantik, India, Pasifik, dan Southern atau selatan. Di atas di gambar 1 adalah kondisi air pasang dan air surut. Kita lihat air di saat surut tidak ada. Nah, itu air mengalir kemana nanti akan saya jelaskan. Baik, karena ini mengenai gaya pembangkit, maka kita perlu lebih dahulu tahu gaya itu apa. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa M bergerak dengan percepatan tertentu. Percepatan atau perlambatan, bila plus, bila A adalah positif, maka percepatan, bila A-nya negatif adalah perlambatan. Jadi jika benda tersebut tidak mengalami percepatan atau A-nya sama dengan 0, maka artinya tidak ada gaya yang bekerja pada massa benda tersebut sesuai dengan hukum Newton pertama. Gaya atau F merupakan vektor, jadi memiliki besar dan arah. Hukum Newton kedua itu menerangkan hubungan antara gaya dan percepatan. Artinya bila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka terjadi percepatan pada benda tersebut. Satuannya adalah kilogram meter per second kuadrat. Hukum Newton kedua dapat dijabarkan sebagai F sama dengan atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gambar 2 menunjukkan gaya, yaitu besarnya itu F sama dengan MA dan arahnya ke kanan. Sedangkan untuk benda di permukaan bumi, walaupun terlihat seperti diam, tetapi berlaku gaya juga yang disebut gaya berat. Besarnya gaya berat itu sebesar dengan massa dikali percepatan gravitasi. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas mengenai gaya pembangkit pasut, mari kita perhatikan mekanika atau dasar-dasar pergerakan benda-benda angkasa, khususnya bulan, matahari, dan bumi. Di sini kita lihat ada interaksi pada bumi dan matahari serta interaksi bulan dan bumi, yang mana interaksi ini kita sebut gaya gravitasi. Kemudian yang kedua adalah revolusi atau gerakan mengitari, yaitu revolusi bulan, revolusi bumi mengitari matahari, dan revolusi bulan mengitari bumi dalam kesetimbangan sistem. Ini akan menghasilkan gaya sentrifugal. Jadi gerakan revolusi itu akan menghasilkan gaya sentrifugal, sedangkan interaksi apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah menyatakan gaya tarik menarik antara dua massa M1 dan M2 dengan jarak L. Jadi L itu adalah jarak dari pusat massa M1 ke pusat massa M2. Besarnya gaya gravitasi yang dinotasikan dengan Fg sama dengan G besar dikali
M1 dikali M2 dibagi L kuadrat, di mana G adalah konstanta gravitasi, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, dan L adalah jarak antar pusat massa kedua massa tersebut. Bila massa bumi, bila M1 itu adalah sama dengan massa bumi atau ME, dan M2 adalah massa benda yang terletak pada permukaan bumi, maka L itu adalah jari-jari bumi atau RE, sehingga gaya gravitasi bumi menjadi Fg sama dengan G besar kali ME dikali M kecil dibagi RE kuadrat, atau disederhanakan menjadi Fg sama dengan Mg. Tadi udah dinyatakan di persamaan 2 yang kita sebut dengan gaya tarik bumi. Dari persamaan 4 ya, kita lihat persamaan 4, maka dapat disimpulkan bahwa percepatan gravitasi atau G itu sama dengan G besar atau konstanta gravitasi dikali massa bumi dibagi jari-jari bumi kuadrat. Baik, sekarang kita beralih ke gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal atau dinotasikan dengan F omega juga adalah sebuah vektor, yaitu gaya yang ditimbulkan ketika sebuah benda melakukan gerak melingkar. Persamaannya sama dengan persamaan 1, yaitu F omega sama dengan F sama dengan M dikali A. Di mana A adalah percepatan pada arah normal. Arah normal itu arah tegak lurus bidang melingkar, atau pada gerakan planet disebut dengan bidang orbit di titik P. Kalau kita lihat di gambar 5, P itu adalah planet. Arahnya itu menjauhi pusat putaran atau pusat lingkaran atau elips yang kita sebut titik fokus. Kemudian gerak melingkar pada benda langit itu disebut dengan revolusi. Contoh dalam pasut itu adalah bulan berevolusi mengelilingi bumi, dan bumi berevolusi mengelilingi matahari. Ya, bidang gerak revolusi itu disebut dengan bidang orbit. Bentuknya adalah elips dengan matahari. Bila revolusi bumi mengitari matahari terletak pada salah satu titik fokusnya, sedangkan kalau untuk bulan yang berevolusi mengelilingi bumi, maka bumi adalah terletak pada salah satu titik fokusnya. Berlaku hukum Kepler 1. Kemudian ada istilah perihelion dan aphelion. Perihelion adalah jarak terdekat planet ke matahari, sedangkan aphelion adalah jarak terjauh planet ke matahari. Kemudian perhatikan gambar 5. Ini L adalah jarak dari matahari ke planet, sedangkan ada sudut Pi. Sudut Pi adalah sudut yang dibentuk dari garis perihelion dan matahari ke arah planet. Sedangkan gerak rotasi planet mengelilingi matahari adalah berlawanan arah dengan jarum jam. Gambar 6 yaitu gambar mengenai gaya gravitasi dan gaya sentrifugal bekerja pada sebuah planet atau bumi. Itu menunjukkan bahwa ada keseimbangan sistem pada benda angkasa yang berputar atau berevolusi, sehingga pada pusat planet atau bumi bekerja dua gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya sentrifugal dengan arah yang berlawanan tapi besarnya adalah sama. Nah, di situ disebut keseimbangan sistem benda angkasa. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan sistem bumi bulan? Apakah juga terdapat dua gaya yang bekerja pada pusat bumi? Karena kalau tadi planet mengitari matahari, jelas di planet itu bekerja gaya sentrifugal,
Sedangkan pada bumi bulan, di mana bulan mengelilingi bumi, jelas di bulan ada gaya sentrifugal. Tetapi bagaimana dengan bumi, yang mana bumi tidak mengitari bulan, apakah juga bekerja gaya sentrifugal? Baik, perhatikan bahwa pada sistem bumi bulan, ya, bumi bulan, bulan dan bumi bergerak bersama-sama mengelilingi titik barycenter atau titik pusat gaya berat bersama. Jadi bulan itu sebenarnya berevolusi mengelilingi bumi, itu tidak berevolusi mengelilingi titik pusat bumi, tetapi bulan mengitari bumi pada barycenter. Jadi titik barycenter itulah yang dikelilingi oleh bulan. Begitu pula partikel yang ada di bumi bersamaan dengan pergerakan bulan mengelilingi barycenter juga mengelilingi titik barycenter. Jadi baik bumi maupun bulan bersama-sama mengelilingi titik barycenter. Nah, titik barycenter itu sebagai gambaran adalah mudah saja, jadi berat M2 dibagi jumlah M1 M2 dikalikan jarak dari bulan, titik pusat bulan ke titik pusat bumi. Nah, tadi karena bulan berevolusi mengelilingi bumi dan juga titik barycenter, begitu pula bumi berevolusi mengitari titik barycenter dengan periode 1 bulan lunar atau 1 bulan, maka terjadi gaya sentrifugal baik di pusat bumi maupun di pusat bulan yang dihasilkan dari rotasi keduanya di mengelilingi barycenter. Jadi kita lihat gambar 8 ya. Jadi karena bumi mengelilingi barycenter, maka titik-titik yang ada di bumi bekerja gaya sentrifugal. Demikian pula titik-titik yang ada di bumi bekerja gaya gravitasi. Arah gaya sentrifugal itu menjauhi titik barycenter, sedangkan arah gaya gravitasi di bumi arahnya itu menuju ke pusat bulan. Jadi agar terjadi keseimbangan sistem, maka gaya sentrifugal ini sama dengan gaya gravitasi, atau pasti sama dengan gaya gravitasi, sehingga seimbang ya. Nah, kestabilan atau keseimbangan ini sebenarnya hanya berlaku di pusat bumi atau di pusat bulan dan tidak terjadi di tiap titik di bumi. Nah, hal inilah yang menyebabkan gaya pembangkit pasang surut akibat bulan. Hal yang sama juga berlaku pada gerakan tahunan bumi mengelilingi matahari, yang mana menyebabkan gaya pembangkit pasang surut akibat matahari. Jadi ada 2 gaya pembangkit pasut atau pasang surut, yaitu akibat bulan dan akibat. Kita lihat di mana titik barycenter pada sistem bumi dan bulan. Dari gambar 9 itu terlihat bahwa bila jarak dari barycenter ke pusat bumi adalah ROE dan jarak barycenter ke pusat bulan adalah ROM, maka jarak titik barycenter dari pusat bumi adalah ROE, sama dengan massa bulan dikali L, di mana L adalah jarak dari pusat bumi ke pusat bulan dibagi jumlah massa bulan dan massa bumi.
sama dengan atau sekitar titik barycenter itu terletak di 3/4 jari-jari bumi ya. Oke, jelas ya. Sekarang mari kita bersama-sama melihat atau menghitung gaya sentrifugalnya. Gaya sentrifugal di O1 atau di pusat bumi atau di O3 di pusat bulan itu sama dengan F omega sama dengan massa dikali V kuadrat dibagi RO. Jadi kalau gaya sentrifugal di bumi, M-nya adalah massa bumi dan V-nya adalah kecepatan bumi mengitari barycenter. RO-nya itu adalah jarak barycenter ke pusat bumi. Baik, kemudian bagaimana dengan gaya gravitasi di O1 atau di O3? Itu gaya gravitasinya seperti yang sudah adalah G besar atau konstanta gravitasi dikali massa bulan kali massa bumi dibagi L kuadrat. Jadi dari persamaan 8 berlaku di O1 atau di O3 bahwa gaya sentrifugal sama dengan gaya gravitasi, yang mana besarnya adalah G besar atau konstanta gravitasi dikali massa bumi dikali massa bulan dibagi L kuadrat. Nah, pertanyaannya bagaimana gaya sentrifugal dan gaya gravitasi di titik yang lain di muka bumi, jadi bukan di pusat bumi. Baik, mari kita perhatikan gambar 10. Asumsinya bahwa titik barycenter itu terletak di luar bumi. Nah, untuk memudahkan ya. Kemudian gambar baik, saya ulangi bahwa dari gambar 10 itu terlihat bahwa setiap partikel di bumi akan memiliki radius yang sama terhadap barycenter, yaitu sebesar R atau sebesar R0 atau jarak barycenter itu sendiri ya, sehingga gaya sentrifugal di titik A akan sama dengan gaya sentrifugal di titik B dan akan sama dengan gaya sentrifugal di titik O1 atau di pusat massa bumi atau sama dengan gaya gravitasi bumi itu sendiri atau gaya gravitasi bulan yang bekerja pada bumi arah pusat bumi. Nah, ini sudut alfa. Nah, penjumlahan kedua komponen gaya ini pada arah tangen ya, itu disebut dengan gaya pembangkit pasut ya. Bila kita jumlah Ft atau gaya pembangkit pasut adalah G konstanta gravitasi dikali massa bulan dikali massa M itu sendiri dikali dalam kurung sinus Z tambah alfa dibagi R kuadrat dikurangi sin Z dibagi L kuadrat ya. Dari segitiga O1 M O3 itu didapat hubungan sinus Z per R dengan sinus Z plus alfa dibagi L sehingga persamaan 16 menjadi persamaan 17 atau gaya pembangkit pasut adalah sama dengan konstanta gravitasi dikali massa bulan dikali massa M dikali sinus Z dikali dalam kurung 1 per R pangkat 3 kurangi 1 per L kuadrat. Nah, dari segitiga O1, M dan O3 juga didapat R kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah R E kuadrat dikurangi 2RE kali L kali cos Z. Nah,
Kemudian karena rasio atau perbandingan jarak jari-jari bumi dengan L itu sangat kecil, jarak paralak ekuator untuk bulan itu sangat kecil, dan untuk matahari lebih kecil lagi, maka bila kita jabarkan gaya pembangkit pasut tadi, maka suku berderajat tinggi dapat diabaikan, sehingga gaya pembangkit pasut menjadi saya singkat FT sama dengan 3/2 kali G kali massa bulan dikali M dikali R atau jari-jari bumi dibagi L pangkat 3 kali sinus 2Z. Nah, kita lihat sekarang bila kita bandingkan dengan gaya berat atau MG, maka sebenarnya gaya pembangkit pasut itu sangat kecil, yaitu untuk bulan itu gaya pembangkit pasut karena bulan itu besarnya 8,43 kali 10 pangkat minus 8 dikali mg, sedangkan untuk matahari gaya pembangkit pasut adalah 3,87 kali 10 pangkat minus 8. Bila dikombinasikan, maka gaya pembangkit pasut akibat bulan dan matahari adalah besarnya 12,2 kali 10 pangkat minus 8 kali massa dikali percepatan gravitasi, jadi sangat kecil. Namun demikian, walaupun gaya pembangkit pasut ini sangat kecil dibandingkan gaya berat mg-nya, tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap dinamika samudra, karena kita tahu bahwa samudra itu adalah bersifat cair, sehingga mudah tertarik oleh benda luar angkasa. Jadi dengan gaya yang cukup sangat kecil, maka dapat membangkitkan perubahan muka air laut. Demikian mengenai gaya pembangkit pasut. Silahkan bila ada pertanyaan boleh kirim ke WA ke nomor ini atau tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai berjumpa di serial berikutnya. Nanti akan saya bahas mengenai pasut kesetimbangan. Demikian, terima kasih.